Selamat pagi, ibu bapak, oma opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Semoga pagi ini kita menghirup udara hari baru, seraya mengucap syukur kepada Allah. Sebab, karena Dialah, kita dan keluarga kita masih diberi umur kehidupan. Firman Tuhan yang kita renungkan, 1 Korintus 12 ayat 20. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Saudaraku, suatu hari terjadi perdebatan di antara jari tangan. Tiap-tiap jari ingin mengklaim dirinya yang paling utama. Jempol berkata, "Akulah jari yang paling utama dari kalian. Aku selalu dipakai untuk mengutarakan hal hebat." Jari telunjuk keberatan. Lalu ia menyatakan, "Jangan salah kawan. Akulah jari yang disukai para pemimpin. Jariku dipakai saat memberi instruksi." Perdebatan itu didengar jari tengah. Maka ia berkata, "Tunggu dulu, mari kita berdiri. Bukankah aku yang paling tinggi?" Kini giliran jari manis. Dia pun tak mau kalah. Kalian semua benar, tapi di jari manakah cincin tanda cinta disematkan? Bukankah di jariku? Lalu, tibalah pada jari kelingking. Dia merasa tidak punya kelebihan seperti teman-temannya. Maka dia berkata, "Teman-teman, aku tidak sehebat kalian semua. Silahkan kalian hidup tanpa kehadiranku. Bagaimana penampilan kalian tanpa aku? Saat berjabat tangan, saat menenteng sesuatu." Akhirnya, setiap jari sadar dalam kelebihan mereka, maka mereka membutuhkan yang lain. Saudaraku, dalam hidup bersama, setiap orang punya talenta atau karunia masing-masing. Talenta atau karunia itu tidak seragam, melainkan beraneka rupa. Tiap orang punya keunikan dan kekhasan masing-masing. Demikian juga, setiap talenta berfungsi saling melengkapi. Dalam kehidupan gereja maupun masyarakat, kita rasakan dan temukan kenyataan demikian. Laksana kisah ilustrasi tadi. Dalam keragaman, suka ada saja yang merasa lebih penting dan utama. Rasul Paulus berjumpa dengan pengalaman demikian di jemaat Korintus. Di jemaat itu terdapat anggota yang merasa utama di antara anggota-anggota lainnya. Ada yang mempunyai karunia berkata dengan hikmat. Ada yang memiliki karunia membuat mukjizat. Terdapat pula anggota yang punya karunia menyembuhkan. Dalam keragaman karunia itu muncul orang yang merasa lebih daripada yang lain, lebih hebat, lebih penting, lebih benar, pendeknya lebih daripada yang lainnya. Bagi Rasul Paulus dan juga bagi Anda dan kita sekarang, sikap ini kurang pas. Klaim demikian bisa menciptakan terganggunya kekompakan dan mengurangi kekayaan bersama.
yang muncul, sikap tinggi hati yang menjadi virus yang melemahkan persekutuan. Karena itu, Rasul Paulus menasihati dan meluruskan. Dengan kiasan tubuh, ia menjelaskan hakikat tubuh itu terdiri dari banyak organ. Terdiri dari telinga, mulut, kepala, dan sebagainya. Dan tiap-tiap organ itu punya kelebihan, namun saling membutuhkan. Apa artinya kuping jika tidak ada mulut? Apa artinya kaki jika tidak ada tangan? Pasti tubuh itu tidak lengkap. Saudaraku, mengambil pembelajaran dari kehidupan jemaat di Korintus, hal tersebut kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di kantor, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dalam dunia bisnis. Semua itu bisa relevan. Dalam realitas hidup, ada aneka ragam karunia atau talenta. Maka, benarlah semangat yang menekankan kolaborasi bukan kompetisi. Kerjasama bukan permusuhan. Kita patut bersinergi dengan yang lain. Saling mengisi, bukan saling menyingkirkan. Bagaimanapun, dengan kerjasama, hal yang dicapai lebih besar manfaatnya. Kerjasama akan tetap menjaga dan memelihara persaudaraan. Kita mengecap kebersamaan, bukan perpecahan dan permusuhan. Saudaraku, sebagai manusia kita hidup saling membutuhkan satu sama lain. Sikap egoistik dan mengecilkan orang lain itu kurang tepat. Tuhan menciptakan Anda dan saya dalam kelebihan agar mengisi kekurangan orang lain. Kita pun diciptakan dengan kekurangannya agar kelebihan orang lain melengkapi kelemahan Anda dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami menghargai kehadiran dan peran orang lain dengan karunia-Nya, seperti kami mengapresiasi karunia yang kami miliki dari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memasuki hari baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.